Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kembali lagi kita boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Karena itu ibadah kita akan kita mulai dengan satu keyakinan. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Merupakan suatu anugerah apabila hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Begitu banyak berita-berita yang mengkhawatirkan, bahkan sampai menakutkan kita. Tetapi kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan bersama kita. Dan mari kita satukan hati pikiran kita untuk beribadah, bersujud, menyembah, dan memuji Dia. Terpujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Mari kita bersama-sama segala bangsa datang bersujud menyembah Dia. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di sorga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya, bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Segala puji, syukur, hormat, dan sembah kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih atas anugerah pemeliharaan Tuhan, sehingga kami dapat melewati hari lepas hari. Dan sampai pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Allah bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Tuhan juga yang mau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saat ini mari kita datang menghampiri tahtanya. Kita mengakui segala salah dan dosa yang kita perbuat. Yesus yang sudah membayar semua dosa-dosa kita. Kita datang mengakui. Kita terbuka di hadapannya, mengakui segala salah dan dosa yang kita perbuat.
maka Dia yang akan menyucikan, menghapus segala dosa-dosa kita. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Saat ini kita di depan tahtanya, datang bertelut dan mengakui dosa-dosa kita. Di depan tatanya, sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengambil waktu untuk kita datang kepada Tuhan secara pribadi untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita pakai waktu ini untuk berseru kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 11 berkata demikian. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa seringkali kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami lebih mementingkan diri kami daripada kami mementingkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan atas hidup kami. Kami sungguh mengakui di dalam perkataan kami, seringkali kami melukai orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dengan pikiran kami, seringkali kami memikirkan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Di dalam perbuatan kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Pagi hari ini Tuhan, kami tersungkur malu di hadapan Tuhan. Karena terlalu banyak hal-hal yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau datang memohon Engkau kiranya mengampuni setiap kami ya Tuhan.
Kami mohon belas kasihan-Mu bagi setiap kami, agar supaya Engkau boleh menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami. Kami menyerahkan setiap pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau satu-satunya pribadi yang mampu untuk memberikan kami pengampunan. Dan Engkau adalah pribadi yang mampu untuk memulihkan setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ini ratapan kami. Kami percaya Engkau mendengarkan kami. Dan Engkau mengampuni setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur 85 ayat 3 adalah sebuah ayat jaminan pengampunan dosa bagi kita sekalian yang berkata demikian. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu dan telah menutupi segala dosa mereka. Sungguh kita bersyukur karena kita boleh memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita dan mau mengampuni setiap kita. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri, mari segenap umat percaya yang ada di segala tempat dan abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan suatu pujian. Biarlah ini menjadi doa kita. Penuhiku dengan firman-Mu. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu.
Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan saudara sekalian Jemaat GKY Kelapa Gading yang saya kasihi. Saya mengucap syukur boleh melayani Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun Anda sedang berada. Salam hangat dari Jemaat GKY Kebayoran Baru. Hari ini adalah mimbar tukar mimbar ya, jadwal tukar mimbar. Se-GKY dan satu kehormatan dan sukacita saya boleh dapat melayani Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan. Di dalam kebaikan Tuhan, kami hari ini masih dapat beribadah bersama. Di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami hari ini. Kami mohonkan berkat Tuhan supaya saat kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Engkau melawat hati dan pikiran kami, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah Yesus memberkati anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Dan ini adalah mengacu kepada urutan membaca Alkitab yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di Kelapa Gading. Kita merenungkan membacanya dari Markus 10. Mari kita lihat Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca dan merenungkannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu hari dikatakan bahwa orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, memarahi orang-orang itu. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu, ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Dan ini bukanlah hal yang luar biasa sebetulnya, karena memang pada masa itu ada kebiasaan orang-orang Yahudi untuk membawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan rabi-rabi dan untuk didoakan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah hal yang baik membawa anak-anak kepada tokoh-tokoh penting, kepada para rabi, dan Tuhan Yesus hari itu ada di sana. Itu sebabnya mereka, orang tua, membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik adalah di sini dikatakan bahwa para murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Nah, saudara sekalian, saya suka penjelasan dari William Barclay. Dia menjelaskan bahwa waktu dikatakan para murid ini memarahi, sebetulnya bukan karena para murid ini galak. Bukan para murid ini orang-orang yang kejam, anak-anak kecil dimarahin, diusir-usir, bukan. Tetapi maksud dari para murid ini sebetulnya adalah supaya Tuhan Yesus tidak terganggu. Oleh sebab itu, kata memarahi ini dalam bahasa Indonesia disebutnya memarahi. Tapi sebetulnya terjemahan yang terbaik adalah menegur mereka. Di sini menggunakan kata epitimau yang artinya adalah menegur untuk mengajarkan hormat. Jadi yang dilakukan oleh para murid ini adalah menegur orang-orang yang membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus untuk mengajarkan supaya mereka hormat sama Tuhan Yesus dan supaya Tuhan Yesus tidak terganggu. Setelah ini adalah maksud yang tampaknya baik. Maksud yang tampaknya baik. Para murid mencegah orang-orang ini membawa anak-anaknya karena takut Tuhan Yesus terganggu. Tetapi yang menarik adalah respon Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus memandang anak-anak. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini ada 2 kali berarti kata marah. Ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus memandang anak-anak? Apakah betul seperti anggapan para murid bahwa Tuhan Yesus akan terganggu dengan kehadiran anak-anak? Ternyata tidak demikian. Tuhan Yesus justru dikatakan marah. Marah kepada siapa? Marah kepada para murid yang menghalangi anak-anak itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, kata marah di sini bukanlah kata marah seperti ketika orang dalam kemarahan. Ya, kata marah yang di sini bukan menggunakan kata orge. Orge itu artinya kemarahan. Tapi marah di sini menggunakan kata aganakteo, yang artinya geram, jengkel, enggak suka. Tuhan Yesus sedang tidak suka kepada para murid atas sikap para murid itu. Dia tidak nyaman melihat bagaimana anak-anak itu dihalangi. Berarti apa? Tuhan punya keinginan berbeda dengan para murid. Pertama, Tuhan Yesus tidak terganggu. Oleh sebab itu, dia berkatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan Yesus tidak terganggu dengan kehadiran anak-anak. Biarkan datang kepadaku. Lalu lanjutkan dengan kalimat apa? Jangan menghalang-halangi mereka. Sedangkan jangan menghalang-halangi mereka ini justru menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin agar anak-anak itu mendapatkan prioritas. Makanya jangan dihalang-halangi. Betul nggak? Anak-anak itu kehadirannya diprioritaskan. Jangan dihalang-halangi. Diberi akses. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kalimat, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus memakai anak-anak ini sebagai gambaran, contoh, ada keteladanannya untuk ditiru oleh orang dewasa. Dipertegas dengan ayat yang ke-15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dan peristiwa itu kemudian ditutup dengan ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu. Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Setelah Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, dan Tuhan Yesus melayani anak-anak, dia memberkati anak-anak. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Setelah Tuhan Yesus bukan hanya cinta kepada anak-anak. Kita seringkali mendengarkan, Yesus cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus cinta saya, haleluya. Betul ya? Itu lagu siapa? Lagu orang dewasa atau lagu anak-anak? Lagu anak-anak, betul ya? Kita seringkali punya pemikiran bahwa Tuhan Yesus cinta anak-anak. Ya benar Tuhan Yesus cinta anak-anak, tidak salah itu. Benar Tuhan Yesus cinta anak-anak, tetapi yang perlu kita pikirkan melalui ayat yang kita renungkan ini, Tuhan Yesus bukan hanya cinta anak-anak, tetapi Tuhan Yesus juga menempatkan anak-anak di dalam posisi yang penting untuk dilayani. Oleh sebab itu dia bukan hanya memeluk anak-anaknya, tetapi dia mengatakan jangan halang-halangi. Anak-anak itu adalah prioritas, diberi prioritas untuk boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak diberi posisi penting untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. So, sekalian hal ini menghantar kepada poin pertama di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Bawalah anak-anak kepada Kristus. Karena Kristus datang juga untuk memberkati dan menyelamatkan anak-anak. Sekali lagi, bawalah anak-anak kepada Kristus. Karena Kristus datang bukan hanya untuk orang yang dewasa. Kristus datang juga untuk memberkati dan menyelamatkan anak-anak. Amin. Saudara, kalau kedudukannya seperti itu, berarti setiap orang harus punya akses kepada Kristus. Jangan halangi. Saudara, kadang-kadang kita ini tanpa sadar menghalangi anak-anak kepada Kristus. Saudara mungkin berkata, kapan saya nggak pernah menghalangi anak-anak kepada Kristus? Buktinya apa? Saya bawa anak saya ke sekolah minggu. Ya puji Tuhan, saudara telah membawa anak-anak ke sekolah minggu. Dan pertanyaan saya adalah, apakah Anda sebagai orang tua telah sungguh-sungguh memprioritaskan kesempatan, memberikan kesempatan, memprioritaskan waktu dan pikiran saudara
untuk secara pribadi membawa anak Anda mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Sekali lagi, Anda boleh saja datang membawa anak-anak ke sekolah minggu, lalu Anda mengatakan, tuh kan buktinya saya bawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan saya adalah, sebagai orang tua, apakah Anda telah sungguh-sungguh menyediakan waktu, menyediakan tenaga untuk secara pribadi membimbing anak Anda mengenal Tuhan Yesus? Saya khawatir sekalian, jangan-jangan sedikit orang tua, sedikit papa mama Kristen yang sungguh-sungguh tahu akan tanggung jawab ini dan memprioritaskan waktu, tenaga untuk membawa anak-anak mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, membimbing anak-anaknya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Yang ada kita itu seringkali gampangin segala sesuatu di outsource, betul nggak? Begitu anak lahir, langsung yang dipikirkan cari babysitternya. Cari babysitter di mana ya? Kenapa? Ya buat ngasuh bayi saya. Jadi untuk mengasuh bayi kita pun kita outsourcingkan. Nanti anak sudah mulai sekolah, di outsourcingkan ke sekolah. Betul nggak? Udah urusan akademis itu sekolah. Kalau urusan rohani, di outsourcingkan kemana? Hah? Urusan rohani. Outsourcingnya ke sekolah minggu, betul nggak? Apakah itu memprioritaskan? Apakah itu betul-betul artinya membawa anak-anak di dalam posisi yang penting untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Di mana tanggung jawab kita? Ada juga orang tua Kristen yang kemudian berkata begini, ya anak saya itu kan masih kecil, belum bisa membuat keputusan apa-apa, nunggu nanti aja. Kalau anak saya besar, sudah bisa buat keputusan, barulah dibawa kepada mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi. Saudara pernah mendengar hal yang seperti itu? Atau Anda sendiri jangan-jangan sedang berpikir seperti itu? Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Charles Spurgeon berkata begini, siapapun yang berkata, jangan ajari anak-anakmu, mereka akan bertobat pada waktunya Tuhan sendiri. Kalau Tuhan kehendaki. Tidak usah ngoyo. Nggak usah mengenalkan Tuhan bagi anak-anak. Nanti pada waktu Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, mereka akan bisa sendiri terima Tuhan. Oleh sebab itu, biarkan mereka menikmati hidup. Begitu kan? Saudara, Charles Spurgeon mengatakan, nah orang yang begitu, sudah pasti dia itu dalam tanda kutip berdosa terhadap anak-anak itu. Artinya bersalah, menelantarkan anak-anak itu. Dan yang kedua, berdosa kepada Tuhan. Alasan seperti ini dikatakan oleh Charles Spurgeon, tidak hanya kejam bagi anak-anak kita, tetapi juga sangat tidak menyenangkan bagi Kristus. Setelah Tuhan Yesus marah menegur para murid. Karena marah murid tidak tahu betapa pentingnya anak-anak itu untuk memiliki akses kepada Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus juga akan marah, tidak senang apabila saudara dan saya sebagai orang-orang dewasa tidak memprioritaskan anak-anak kita untuk dibawa mengenal Kristus sejak dini. Saudara, bahkan banyak juga orang-orang tua Kristen yang dengan sembrono berkata, enggak penting dibawa anak saya menyekolahkan anak saya ke sekolah Kristen, enggak penting. Iman itu, percaya Tuhan itu kan adalah hak pribadi anak. Biarin aja. Ya, anak-anak diumbar, ya, sekolah di mana saja yang mau dia suka, bertumbuh apa saja yang mau dia suka, tidak pernah diarahkan hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, yang seperti ini bukan memberikan kebebasan kepada anak, tapi di hadapan Tuhan itu menelantarkan anak. Bahkan juga dapat dikatakan seperti menghalangi anak. Karena anak-anak yang masih kecil dia tidak tahu jalan yang tepat menuju kemana. Kita yang dewasa harusnya membimbing. Apalagi hari ini saudara sekalian, anak-anak kita ada di dalam kehidupan dunia transisi menuju kepada new normal, betul ya?
Transisi, kalau masih ingat bulan Januari tahun kemarin, mungkin Bapak Ibu masih ada yang menegur anak-anak yang lagi pakai gadget, gitu ya. Kamu ya main gadget aja, gadget dianggap mainan, sudah, maka ditegur. Tapi begitu masuk bulan Maret kita bingung, anak-anak nggak bisa sekolah. Lalu kemudian bulan Mei, Juni dan seterusnya, sekolah mengatakan sediakan gadget buat anak. Dan dari sejak itu kita belikan gadget malahan. Tadinya dilarang megang gadget, sekarang dibelikan gadget. Maka harga komputer naik, ya, harga handphone juga ikut-ikutan naik. Semua pada cari, buat apa? Buat anak-anaknya supaya bisa sekolah. Dan hari ini, anak-anak kita memegang gadget, memegang handphone, tablet, atau laptop, dan terkoneksi dengan internet untuk belajar. Tetapi sekaligus di dalamnya, anak-anak kita jadi punya akses pengetahuan yang tidak terbatas itu di dunia maya. Saudara sekalian, anak saya masih kecil, anak kedua saya masih berumur 8 tahun, namanya Karen. Karen ini suka bertanya, namanya masih anak kecil. Tapi akhir-akhir ini saya lihat dia kalau bertanya itu seperti sekilas saja kepada saya. Kadang-kadang dia bertanya satu definisi begitu ya. Katakan, tapi emansipasi itu apa ya? Misalnya begitu. Saya baru mau jawab, dia bilang, nggak usah deh. Langsung dia ketik di komputer dia. Tanya siapa? Tanya paman Google. Dan di paman Google itu, di Google Search itu ya, search engine, dia langsung jawab, nggak usah dijelaskan papi, aku mengerti. Coba lihat saudara. Mau tanya apa sedikit? Dia langsung cari kepada Uncle Google, paman Google. Ya, ketik di Google, semua ada di situ seolah-olah jawabannya. Padahal kalau kita sendiri orang dewasa melihatnya, kita sadar di Google itu saudara mau ketik apa, ada yang benar, juga ada yang salah. Betul nggak? Ada yang benar, ada yang hoax. Tapi anak kita hari ini bisa akses apa saja. Mengetahui banyak hal, kadang lebih cepat dewasa dari apa yang seharusnya. Mengetahui lebih banyak daripada apa yang seharusnya. Setelah mengajarkan anak-anak pengetahuan yang banyak tidak ada salahnya, asal didampingi, dan itu adalah tanggung jawab kita, saudara sekalian, tapi hati-hati. Di dalam dunia maya sekarang ada istilah yang namanya infobesity. Infobesity itu adalah obesitas atau kegendutan infobesity. Jadi orang-orang yang kemudian merasa kegendutan karena begitu banyak informasi, baik yang benar maupun yang salah, atau yang agak kelihatan benar, agak kelihatan salah, mana membedakannya nggak tahu, dan membuat kita pusing. Kalau kita orang dewasa saja pusing, apalagi anak-anak kita. Tapi sekarang anak-anak kita hari ini adalah orang-orang yang cepat dewasa, cepat memahami sesuatu, banyak akses untuk kepada banyak pengetahuan, tetapi yang saya ingin ingatkan adalah di dalam konteks kita hari ini adalah jangan biarkan anak-anak itu bertumbuh mengetahui banyak hal tanpa mengenal Kristus. Lebih maju di dalam hal pengetahuannya, tetapi kemudian dia tidak maju, bantet, tidak berkembang di dalam pengetahuannya tentang Tuhan dan jalan keselamatan itu. Saudara, kalau kita melakukan itu, kita lebih memprioritaskan pendidikan anak secara akademik, tapi melalaikan tanggung jawab kita membawa anak kepada Kristus. Maka sekali lagi, kita adalah seperti orang yang sedang menghalangi anak-anak kita kepada Tuhan. Kenapa menghalang-halangi? Karena orang yang lebih tertarik kepada sains, kepada teknologi, kepada gadget dan sebagainya, akhirnya selain tidak berkembang di dalam pengetahuannya kepada Tuhan, juga melihat kebenaran tentang firman Tuhan menjadi hal yang menjemukan atau kuno. Sehingga nggak bisa begitu. Kita sebagai orang dewasa harus mengembangkan anak-anak kita, melengkapi anak-anak kita sejak awal untuk boleh mengenal Tuhan. Sehingga secara seimbang mereka boleh bertumbuh, mengenal Tuhan. Dan kemudian cakap akan pengetahuan. Nah, itu yang baik. Saya suka apa yang dikatakan Charles Spurgeon di dalam bagian lainnya. Dia berkata begini, biarlah mereka, yaitu anak-anak kita, tidak asing dengan rencana keselamatan. Jangan sampai terjadi anak Anda mencapai tahun-tahun di mana hati nuraninya dapat bertindak dan dia dapat menilai antara baik yang jahat, tetapi tidak mengetahui doktrin penebusan, tidak dapat memahami karya penebusan Kristus yang besar. Maka anak-anak Anda menjadi orang yang tinggi ilmu, tetapi menolak Kristus.
Sekarang kalau ini yang terjadi, tanggung jawabnya adalah pada kita sebagai orang dewasa. Mari kita pikirkan, renungkan pada hari Minggu ini. Apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan bagi anak-anak. Rindukah saudara membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkatinya. Membawa anak-anak mengenal Kristus dan mereka boleh mendapatkan keselamatan itu. Saudara, pada waktu ayah saya baru meninggal 1 tahun, suatu hari, mami saya menelepon saya dan berkata, "Petrus, mami minta maaf ya." Saya tanyakan kenapa mami minta maaf. Lalu kemudian mami dengan sedih dan menangis berkata, "Kami orang tua, papi mami tidak bisa memberikan warisan yang berharga. Rumah kami kontrak. Barang-barang tidak banyak yang berharga. Mami minta maaf atas nama papi. Tapi mami punya keinginan supaya kamu mendapatkan warisan. Paling tidak adalah, ini ada mebel sofa. Sofa kayu tua. Ini dibeli oleh papimu dulu. Mami akan kirim ke Jakarta. Jadikan ini sebagai warisan yang kamu pelihara." Saudara, dengan menangis saya katakan kepada mami, "Papi tidak bersalah, mami tidak bersalah. Tapi mami tidak perlu memberikan warisan apapun juga. Karena ada satu warisan yang berharga, yang sudah diberikan oleh papi mami kepada saya. Yaitu apa? Warisan mengenal Kristus. Sesuatu ikatan perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang dewasa yang telah diselamatkan. Mari kita teruskan sebagai warisan, dan itu adalah yang berharga. Dan papi mami saya telah lakukan itu. Sejak saya kecil, dibawa mengenal Tuhan. Bukankah itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini? Mari Yesus kalian membawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua di dalam Markus 10 ayat yang tadi kita baca ini. Selain mengajarkan tentang bagaimana sikap kita seharusnya di dalam memperlakukan anak-anak. Maka ayat ini juga mengajarkan bagaimana sikap kita di dalam mempercayai Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Saudara, lalu kemudian ayat 15 diulangin lagi dan diberikan penekanan. "Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Saudara, Tuhan Yesus bukannya mengajarkan bahwa anak belajar pada orang yang dewasa, ya tentu saja itu adalah hal yang seharusnya. Tetapi di bagian ini, Tuhan Yesus kemudian membalikkan sebuah keadaan. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita yang orang dewasa harus juga belajar seperti anak-anak. Bukan menjadi kanak-kanak, tapi belajar dari sifat anak-anak. Alexander McLaren berkata begini, kita harus berusaha untuk menjadi bukan kekanak-kanakan, tetapi belajar seperti anak-anak. Di dalam hal apa? Di dalam hal mempercayai Tuhan untuk menerima kerajaan surga. So, apa yang kita pelajari dari seorang anak? Seorang anak itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang dewasa dalam hal mempercayakan diri. Saudara, mempercayakan diri itu tidak mudah. Kalau kita belajar dari teologi reform tentang iman, iman itu terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama adalah notisia. Notisia itu adalah percaya atas sesuatu, artinya dalam hal pengetahuan. Mengetahui. Saudara sekalian, ada juga aspek yang kedua adalah asensus atau asensia. Yaitu percaya dalam arti setuju terhadap apa yang kita tahu itu. Oh, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Ya, saya setuju. Benar sekali. Itu aspek kedua, yaitu asensus. Tapi aspek yang ketiga yang lebih penting, yaitu adalah fidusia. Fidusia itu artinya apa? Fidusia itu adalah, saya tahu dari firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, anak Allah yang hidup. Dan oleh sebab itu, ketika saya membacanya, saya setuju dan berkata, iya, amin.
Itu masih baru asensi ya. Nah, yang ketiga itu bicara tentang bahwa apa? Saya kalau gitu mempercayakan jiwa saya kepada Tuhan. Itu fidusia. Saudara, anak-anak memiliki cara berpikir seperti itu dalam mempercayakan diri. Saudara pernah mengajak anak umur 3 tahun atau 4 tahun pergi ke restoran untuk makan? Benar ya? Atau anak 5 tahun deh begitu ya. Kita ajak pergi ke restoran, makan di fast food, atau makan di restoran, ke toko es krim atau ke toko roti. Hari ini nggak bisa ya karena pandemi. Tapi sebelum pandemi dulu pernah ya saudara punya pengalaman itu. Waktu Anda menuntun anak Anda atau keponakan Anda yang masih kecil, ayo ikut papa pergi ke toko, beli permen atau beli roti. Atau ikut tante yuk, pergi beli roti, beli permen, beli es krim. Waktu anak itu Anda tuntun. Pertanyaan saya adalah, waktu mereka jalan, mereka nyari dompet nggak? Wah, takut nih nanti jangan-jangan papa atau tante nggak punya uang. Ada yang begitu? Enggak, saudara. Bahkan sampai masuk pintu toko roti, toko es krimnya, ya anak-anak itu taunya adalah senang aja. Asik es krim, asik dibeliin permen, betul nggak? Dia tidak memikirkan apakah papanya atau mamanya atau om atau tante yang mengajak ini punya uang atau enggak. Dia percaya dan mempercayakan diri. Dituntun aja ya udah. Pasti ada lah. Pasti dibelikan. Itu artinya mempercayakan diri. Saudara, hal itulah yang perlu kita pelajari dari sifat anak-anak. Anak-anak itu dia mempercayakan dirinya kepada orang yang dewasa. Dengan yakin bahwa dia pasti dicukupi, disejahterai. Beda sama orang dewasa, betul nggak? Saudara, kalau kita mengajak, misalnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita pergi yuk. Kemana itu restoran yang ada di sana, di hotel yang bintang 5. Saudara pasti tanya, Bu Petrus ini kira-kira ada uangnya nggak ya nanti? Kalau saudara saya ajak pergi misalnya ke satu restoran bintang 5, di hotel bintang 5 yang harganya mahal. Saudara, waktu saudara jalan pergi, saudara mulai mikir-mikir. Betul ya? Cukup nggak ya uang saya nanti ya? Nanti kalau bayar saya aja yang bayarin deh. Karena saudara mungkin nggak yakin saya bisa bayar atau tidak. Betul ya? Saya juga nggak yakin saudara bisa traktir saudara. Nggak tahu harganya berapa. Tapi saudara, kalau orang dewasa itu biasanya agak susah mempercayakan diri kepada orang lain. Bahkan kepada suami, kepada istri. Kadang-kadang susah mempercayakan diri. Kadang-kadang kita juga susah mempercayakan diri kepada Tuhan. Itulah sebabnya bagi orang dewasa perlu belajar bagaimana sifat seperti anak-anak. Di dalam hal mempercayai Tuhan, jangan hanya sekedar berkata bahwa ya saya tahu bahwa Tuhan itu, Kristus adalah Tuhan. Saya baca di Alkitab. Oh ya saya setuju bahwa dia adalah anak Allah. Dan karena semua perbuatannya di kayu salib, dia pasti memberikan keselamatan. Tapi diam sampai di situ. Kita harus belajar seperti anak-anak yang kemudian mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, butir kedua ini penting ketika kita bicara, ketika kita merenungkan perikop tadi. Jadilah seperti anak-anak yang tulus mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadilah seperti anak-anak yang tulus mempercayakan diri kepada Tuhan. Apakah hari ini ketika saudara mengaku sebagai orang Kristen, apakah Anda betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya yang seperti apa? Saya seringkali bertanya kepada orang-orang yang akan dibaptis atau dalam proses katekisasi untuk di CD. Apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Biasanya semua akan mengatakan, ya saya percaya Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan percaya? Apakah engkau sungguh-sungguh mempercayakan jiwamu kepada Tuhan Yesus? Bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus membersihkan hidup kita dari dosa. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa itu. Dan telah dilakukannya bagi kita. Saya mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Maka harusnya, satu, kita tidak takut akan kematian. Karena di balik kematian ada surga, rumah Bapa yang kekal. Kerajaan surga itu bagi kita. Amin. Yang kedua, karena pengharapan atas apa yang Tuhan sediakan itu. Maka hari ini, saya kalaupun hidup dalam kesulitan, saya tidak perlu meninggalkan Tuhan. Saya tidak perlu putus asa karena ada Tuhan yang memelihara, dan saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Sudah banyak orang-orang Kristen di tengah-tengah situasi yang sulit, kemudian mempertanyakan Tuhan, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Saya harap itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Justru di tengah-tengah pandemi ini, kita harusnya semakin belajar bersandar kepada Tuhan. Dunia hari ini adalah dunia yang penuh air mata. Dunia ini tidak bisa kita andalkan. Tetapi ada tempat di surga mulia. Dan kita memiliki tempat itu. Karena Tuhan menyediakan bagi kita. Amin. Pandangan mata kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga kesulitan hari ini, kalaupun harus kita hadapi, tidak membuat iman kita goyah. Itu artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Setelah saya suka apa yang dikatakan John Piper di dalam tulisannya terkait dengan corona. Dia berkata bahwa wabah virus corona ini memberikan pesan kepada kita. Berhentilah menaruh kepercayaan pada diri Anda sendiri. Dan kembalilah kepada Allah. Anda tidak dapat menghentikan kematian, tapi Allah dapat membangkitkan orang mati. Virus corona mengajak kita untuk menjadikan Allah sebagai realitas yang maha penting dan mencakup segala sesuatu. Dan hidup kita bergantung padanya lebih daripada nafas kita. Dan terkadang Allah mengambil nafas kita untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, mari belajar mempercayai Tuhan dan menyandarkan hidup kita kepada Tuhan bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta, kasih, dan berkat Tuhan. Hari ini kami belajar dua hal dari perikop yang kami renungkan. Bahwa kami bertanggung jawab sebagai orang-orang dewasa untuk membawa anak-anak kami, untuk membawa generasi muda ini kepada Tuhan. Engkau memberikan prioritas kepada anak-anak muda, kepada anak-anak ini, untuk datang kepadamu. Engkau tidak terganggu, bahkan engkau datang juga untuk menyelamatkan mereka. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk supaya anak-anak kami sejak masa kecilnya boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Boleh mendapatkan berkat Tuhan. Oh Tuhan, ulurkan tangan kasih berkat Tuhan memberkati anak-anak kami, memberikan keselamatan bagi anak-anak kami. Mampukan kami untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami juga untuk belajar seperti anak-anak di dalam hal mempercayakan diri kepada Tuhan. Kadang-kadang di tengah situasi air mata, kesulitan, apalagi seperti pandemi yang sedang kami hadapi ini. 1 tahun lebih kami dalam kondisi seperti ini. Kadang-kadang iman kami goyah, Tuhan. Kami bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan, kalau hari ini ada anak-anak-Mu yang sedang goyah imannya, atau mungkin jadi sedih atau marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, atau karena panik, karena kesulitan akhirnya meninggalkan Tuhan. Oh Tuhan, hari ini teguhkan iman kami semua untuk tetap bertahan, bersandar pada Tuhan, dan melihat ke depan. Ada kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami orang percaya. Dan itu jauh lebih penting. Tuhan telah menyediakannya. Tolong kami, mata rohani kami melihat ke sana, mata iman kami melihat ke sana, untuk terus mampu dengannya menapaki kehidupan yang berat di tengah dunia ini dengan bersandar pada Tuhan. Tolonglah kami supaya dapat mempercayakan diri secara penuh kepada Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati
Saudara sekalian, memberkati GKY Kelapa Gading. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada. Dan sambil persembahan kita akan ditemani oleh persembahan pujian dari paduan suara Kaleb. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat anugerah dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan bila saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu bukan karena Tuhan kekurangan, tetapi ini adalah bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Berkati juga para hamba Tuhan, majelis yang mengelolanya Tuhan. Agar biarlah semuanya dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa Petrus kepada setiap kita. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, gembala kita, Pendeta Tommy Elim tidak bersama-sama dengan kita,
karena Pendeta Tommy Eli melayani di GKI Cimone dalam rangka tukar mimbar sinode. Saudara, mari kita dukung pelayanan Pendeta Tommy Elim di GKI Cimone untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat di GKI Cimone. Dan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam minggu ini ada persekutuan doa wilayah. Persekutuan doa wilayah diadakan kembali di tanggal-tanggal yang sudah ada di slide, di tanggal 24 untuk PDW 2, di tanggal 25 untuk PDW 1, PDW 3, dan PDW 4, dan di tanggal 26 untuk PDW 5. Bapak Ibu Saudara yang sudah join di dalam persekutuan doa wilayah, saya mengajak untuk kita join bersama-sama lagi di dalam persekutuan doa wilayah sesuai dengan wilayah-wilayah kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum join di dalam persekutuan doa wilayah, saya menghimbau dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa join di dalam persekutuan doa wilayah dalam seminggu ini. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, ibadah sekolah minggu diadakan sore nanti jam 5 sore. Mari setiap anak-anak ikut join kembali di dalam ibadah sekolah minggu ini, dan Bapak Ibu yang punya anak ikut sekolah minggu bisa mengingatkan anak-anaknya untuk join dan bergabung bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu sore nanti jam 5. Dan berikutnya Saudara, Komisi Pemuda mengadakan fellowship bersama-sama di tanggal 28 ya, Sabtu ini dengan tema Pride ya. Jadi membahas tentang Seven Deadly Sin dan tema yang pertama diambil itu Pride. Jadi bagi pemuda-pemudi bisa join bersama-sama, dan bagi Bapak Ibu yang punya anak masih muda juga bisa mengajak mereka untuk join di dalam persekutuan pemuda pada hari Sabtu ini. Dan berikutnya Komisi Pasutri juga mengadakan fellowship di Sabtu ini, akan membahas dari buku Love and Respect. Ini bicara mengenai sesi yang keempat, yaitu tentang insight dan peacemaking. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dalam Komisi Pasutri bisa join bersama-sama kembali dalam Komisi Pasutri pada Sabtu ini, Sabtu nanti. Saudara, di dalam minggu depan, yaitu minggu yang kelima, akan diadakan Minggu Diakonia, di mana semua persembahan akan digunakan untuk mendukung pelayanan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita juga mengambil bagian di dalam pelayanan diakonia ini, sehingga kita bisa menjadi tangan perpanjangan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan berikutnya Sidang Raya Sinode diadakan tanggal 27 sampai 28 Agustus. Kita bersama-sama mendoakan Sidang Raya Sinode ini agar setiap keputusan yang akan diambil oleh sinode ini sungguh-sungguh adalah yang terbaik dan bisa membawa GKI ini semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan berikutnya Saudara, sinode juga mengadakan donasi plasma. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terpapar COVID, kemudian sudah sembuh, sudah pulih, maka saudara-saudara yang ingin membantu ya, melayani sesama kita yang terpapar COVID, saudara bisa mendonasikan plasma Bapak Ibu Saudara. Ada syarat-syarat yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide. Kemudian juga ada nomor telepon, ya, nomor WA dan link yang ada di slide, Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendonasikan bisa hubungi nomor yang bersangkutan atau link yang ada. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya rekan terpapar COVID dan sedang mencari plasma, ada juga link yang tersedia untuk Bapak Ibu Saudara bisa mencari plasma. Dan berikutnya Saudara, ada Sekolah Kristen IPK atau Yayasan IPK. Ini adalah yayasan di bawah naungan Sinode GKY. Jadi mengadakan sosialisasi untuk penerimaan siswa baru di tahun depan, Saudara. Ya, jadi ada tanggal-tanggal di situ, tanggal 30 Juli sampai 13 Agustus untuk IPK student, dan tanggal 9 Agustus sampai 10 September itu untuk non-IPK student. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memikirkan tahun depan akan membawa anak-anak Bapak Ibu Saudara masuk ke sekolah mana, maka sekolah IPK adalah pilihan yang baik untuk Bapak Ibu Saudara juga bisa membawa mereka masuk ke sekolah IPK dan mereka bisa dididik secara prinsip-prinsip Kristiani. Dan berikutnya, Saudara, ada berita duka cita atas berpulangnya Ibu Tan Chu Eng yang merupakan mama dari Ibu Ana Juwita dan ibu mertua dari Bapak Sigit Sutardi
serta Oma dari Saudari Ellen Renata, Saudari Sinsin maupun Saudari Erika. Dan kita keluarga besar GKI Kelapa Gading turut berduka cita terhadap meninggalnya Ibu Tan Chueng, mama yang dikasihi oleh Ibu Ana. Dan mari saudara-saudara kita juga terus mendukung dan mendoakan keluarga Ibu Ana agar Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan untuk keluarga Ibu Ana, keluarga besar Ibu Ana bisa melewati masa-masa duka seperti ini. Saudara, demikian warta yang saya sampaikan pada hari ini. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Musa Wilson. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, pimpinan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk jemaat sekalian, ibadah kita selesai, doa teduh.